sebagai upaya kami untuk bisa menjangkau dan memberikan kecepatan pelayanan psikologi ya. Biasanya saat mungkin kita hadir dalam kebencanaan ya, memberikan untuk trauma healing, kemudian itu sarana untuk P-on-P hadir ke pos-pos gitu ya, tim gitu ya. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan sarana mungkin HRP, perlengkapan lainnya untuk mendukung tugas-tugas itu ya. Nah, rentannya kepada anak-anak. Nah, di samping fisik pasti trauma ya itu. Nah, itu bisa kita hadir untuk memberikan motivasi, untuk mengembalikan mentalnya jadi lebih ceria dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan dan kita pasti kerjasama dengan beberapa, apakah itu dari universitas ya, dari HIMPIS, dari lembaga instansi lain yang memang juga memiliki para psikolog untuk membantu secara kemanusiaan untuk kegiatan kebencanaan. Di samping korban material, kadang-kadang sampai korban jiwa ya. Nah, itu mungkin anak ditinggal orang tuanya. Itu juga sering kita temuin seperti itu. Jadi dalam pendampingan ini memang tidak bisa sekali, 2 kali pas hadir. Ini harus juga beberapa kali pemulihan ya. Tentunya kita bekerja sama dengan tim-tim yang lain kesehatan dari dinas sosial. Seperti anak ini terus gimana kelanjutannya, dia setelah ini harus sekolah dan sebagainya. Itu kan ada yang tapi kita penanganan awal biasa kita lebih kepada penanganan awalnya tadi itu. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ines di podcast Polri Presisi. Masih bersama dengan narasumber Ines, ada Karo Psikologi SSDM Polri, Brigjen Pol Kristiono. Dan mungkin saya juga mau menyapa sahabat psikologi. Katanya nih di era beliau, Jenderal Kristiono ini ada podcast di dalam Biro Psikologi. Mungkin boleh diceritakan dulu Jenderal seperti apa podcastnya? Jadi gini Mbak Ines, jadi ini salah satu bentuk kreativitas anggota ya, anggota Polri terutama yang di psikologi gitu. Ini untuk mensiasati karena melihat fakta bahwa orang yang mau konseling hadir ke kantor gitu, mungkin juga telepon gitu. Ini kan sangat sedikit ya. Jadi apakah ini belum tersosialisasi atau orang mungkin malu ya, mau konsul malu, apalagi konsul masalah rumah tangga lagi mungkin malu gitu kan. Nah, kita mencoba melakukan beberapa inovasi antara lain P-on-P, itu psikologi on vacation. Jadi kita hadir ke kesatuan kecil seperti ke polsek, ke pos-pos polisi, tempat jaga gitu kan. Nah, itu kita tim datang, kita buat satu kegiatan untuk merefresh ya anggota yang sedang bertugas gitu. Ya kita bicaranya healing kecil-kecilan lah supaya orang itu tidak terlalu jenuh ya dalam kegiatan tugas sehari-hari. Itu kita lakukan. Nah, itu kemudian kita juga buat namanya psikologi talk ya. Kita hadirkan para narasumber ya yang kompeten tentang bagaimana bicara tentang mental health, tentang memelihara diri, supaya itu kita hadirkan ya, walaupun mungkin waktunya dalam sebulan 2 kali ya, supaya ini menjadi sarana mungkin anggota bisa melihat, bisa mendengar kegiatan filter sehingga menjadi tergugah ya. Oh, ternyata seperti itu ya, kita lakukan. Ada lagi kita lakukan psikologi immunity itu saat anggota apel-apel kita hadir, kita bawa alat namanya HRP itu untuk menguji melalui detak jantung ya, tentang tingkat stres anggota. Itu ada kita lakukan supaya anggota paham, nggak usah malu-malu bahwa setiap orang pasti mengalami permasalahan masing-masing ya. Nah, sehingga silakan bisa konseling ke kami tentunya. Yang saya dengar juga ada mobil psikologi, benar ya? Nah iya, mobil konseling. Iya, mobil konseling ini salah satunya memang juga kita miliki ya, itu dari
dinas kita laksanakan itu sebagai upaya kami untuk bisa menjangkau dan memberikan kecepatan pelayanan psikologi ya. Biasanya saat mungkin kita hadir dalam kebencanaan ya, memberikan untuk trauma healing, kemudian itu sarana untuk P-on-P hadir ke pos-pos gitu ya, tim gitu ya. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan sarana mungkin HRP, perlengkapan lainnya untuk mendukung tugas-tugas itu ya. Nah, itu kita lakukan, tapi juga itu baru di Polda ada, tapi belum semua itu tadi bertahap karena anggaran terbatas. Jadi tiap tahun kita mungkin 5 Polda kasih ya. Dalam jangka 5 tahun itu insya Allah seluruh Polda bisa memiliki mobil konseling. Berikan pelayanan masyarakat ya berupa pendampingan, trauma healing gitu ya. Khususnya kita lebih kepada sasaran sebenarnya kalau sudah kebencanaan yang lebih menjadi fokus kita untuk anak-anak, ya, rentannya kepada anak-anak. Di samping fisik pasti trauma ya itu. Nah, itu bisa kita hadir untuk memberikan motivasi, untuk mengembalikan mentalnya jadi lebih ceria dan sebagainya. Nah ini kita lakukan dan kita pasti kerjasama dengan beberapa apakah itu dari universitas ya. Dari HIMPIS, dari lembaga instansi lain yang memang juga memiliki para psikolog untuk membantu secara kemanusiaan untuk kegiatan kebencanaan. Baik, luar biasa sekali memang tugas dari Biro Psikologi SSDM Polri ya. Nah, Bapak izin, untuk tugas Polri ini kan memang seperti yang dikatakan Jenderal bahwa semakin tahun semakin meningkat untuk beban pekerjaannya. Nah, tentunya tugas Polri yang berat ini misalnya kayak pengamanan aksi unjuk rasa yang semakin banyak juga di mana-mana, kemudian untuk membantu bencana alam, mungkin juga di daerah konflik ditempatkan personel-personel Polri. Nah, untuk psikologi seperti apa sih yang sebenarnya cocok untuk personel Polri yang akhirnya ditempatkan di tempat yang seperti itu? Mungkin pengamanan unjuk rasa, daerah konflik, seperti apa untuk psikologi Polri? Kita dari psikologi memang secara secara tugas pokok kami pasti dihadirkan dalam kegiatan-kegiatan operasi Pak ya. Operasi itu sebelum namanya praoperasi ya, seperti operasi yang di Papua itu Damai Karten gitu ya. Kita biasa menjadi satu tim yang telah dibentuk dari Sopolri itu. Nah, kita praoperasi kita hadir untuk memberikan motivasi kesiapan daripada anggota yang melaksanakan operasi. Nanti saat operasi atau pelaksanaan kita hadir, sifatnya seperti kayak monitoring gitu. Biasanya pas pelaksanaan tuh setelah 2-3 bulan itu apa yang menjadi masalah biasanya jenuh. Jenuh, jauh dari keluarga, itu perlu. Itu yang keluhan yang sering sampaikan. Nanti biasanya kita bawain alat komunikasi dan bisa komunikasi keluarga, itu juga membantu. Nah, nanti setelah operasi kita lakukan pasca operasi pemulihan. Pemulihan nanti kegiatannya di situ 2-3 hari gitu ya. Nah, itu biasanya sangat membantu kepada personel-personel yang melakukan operasi itu. Oh begitu, baik. Tadi kita mungkin lebih banyak mengulas tentang bagaimana peran psikologi dalam tugas kepolisian, dalam artian internal, kemudian kepada masyarakat. Nah, yang saya mau tanyakan ini, kalau Biro Psikologi itu sendiri dalam tugas penyelidikan kasus di kepolisian, nah itu seperti apa, Jenderal? Kita memang selama ini kita lebih sering kita melakukan pendampingan kalau kasus-kasus kaitannya dengan KDRT, kemudian anak. Nah, kita pasti hadir ya, di samping Polri kita biasanya ngajak dari ahli dari luar ya, gitu kan, supaya pelaksanaannya itu kita bisa sharing untuk bagaimana ini penyidikan. Tapi di samping itu kita juga lakukan dukungan saat mungkin pemeriksaan
tersangka gitu ya. Jadi mendampingi. Iya, kita lakukan seperti itu. Ini kan kita juga, staf kami itu juga sering untuk jadi saksi ahli gitu ya saat sidang gitu. Itu sering kalau itu pendampingan saat ada kasus-kasus tindak pidana. Tadi saya sampaikan Mbak bahwa memang petugas anggota Polri yang memiliki seorang psikolog ya, kualifikasi psikolog ini sangat terbatas ya. Sampai saat ini itu yang memiliki kualifikasi psikolog tidak lebih dari 150 orang. Itu terdiri yang ada di Mabes maupun yang di Polda. Nah, tentunya kita tidak bisa mengandalkan orang yang 150 untuk melayani polisi yang 460 ribuan ini kan, dengan berbagai permasalahan. Makanya kita melakukan atau membentuk konselor ya, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat Polda, di fungsi-fungsi maupun di Polres. Ya gitu. Ini sampai saat ini sudah mencapai 4.000-an dalam 4 tahun terakhir ini ya kita ini. Harapannya tentunya para konselor ini bisa menjadi kepanjangan tangan psikolog ya, untuk melakukan pendampingan awal ya. Nanti kalau perlu ahli ya nanti bisa komunikasi dengan Bapesi Polda. Bapesi Polda kurang, kita akan kirim psikolog dari Mabes. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin pesan yang ingin disampaikan baik itu masyarakat ataupun ke personel Polri, silakan Jenderal. Pesannya begini. Kita semua harus bisa mengelola stres, karena stres tidak berdampak buruk, tapi juga bisa baik kalau bisa bermanfaat, artinya kalau dikelola baik. Terus bagaimana biar kita paham ya, biar kita tahu cara mengelola stres? Nah, kita harus namanya konseling kalau ada masalah-masalah. Kalau bahasa sekarang ya curhat ya. Nah, harus tidak usah malu, kepo. Nah, kepo memang masyarakat sekarang harus kepo kan gitu kan, karena banyak medsos harus kepo. Nah, ini stres perlu dikelola gitu. Kalau perlu kita harus konseling tidak harus dengan seorang psikolog, konseling harus, tapi kita juga bisa konseling dengan diri sendiri. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya kita belajar. Nah, belajar kita bertanya. Nah, supaya apa? Supaya kita kalau bisa mengelola stres, hidup kita akan bahagia. Waduh, terima kasih Jenderal untuk pesannya untuk kita semuanya. Dan pemirsa, kita mohon pamit undur diri, dan sebelum kita pamitan mungkin ada jargon dulu dari Biro Psikologi seperti apa Jenderal? Sahabat psikologi, kita psikologi memiliki satu jargon, yaitu empati, peduli, dan solutif. Dan salam presisi.